Oke guys, kembali lagi di channel seputar Rubik. Pada video kali ini, gue mau buka-buka lagi semua koleksi Rubik gue yang kedua kalinya. Karena yang pertama gue sudah pernah buat waktu tahun lalu kalau nggak salah ya. Dan itu Rubiknya masih nggak sebanyak sekarang. Jadi gue mau coba buka-buka lagi koleksi-koleksi Rubik lama gue gitu. Mungkin sekarang totalnya sekitar 30-an lebih ya. Jadi ada Rubik-Rubik baru yang belum pernah gue tunjukkan ke kalian. Dan sebelumnya gue minta maaf banget karena gue jarang upload. Ya, kalau di YouTube gue sudah 3 bulan lebih tidak upload ya. Faktornya bukan karena sibuk ya, tapi karena malas gitu. Dan juga yang kedua, gue kemarin sempat ada kegiatan PKL, jadi gue tunda sekitar ya segitulah makanya. Dan juga lagi proses pembuatan laporan, tapi sekarang sudah selesai, jadi aman ya. Apalagi sekarang gue ada libur 1 minggu, yaitu libur Idul Fitri. Dan selamat buat kalian yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, sebelumnya gue mau coba kasih lihat ke kalian dulu Rubik-Rubiknya apa aja, berapa total. Kita hitung sama-sama ya, karena gue juga udah lama nggak ngeliat Rubik ini lagi, jadi gue sudah lupa. Oke, dan angle-nya bakal gue pindah ke sini, jadi biar lebih jelas kelihatan Rubiknya. Oke guys, sekarang gue akan coba keluarin dulu koleksi Rubik gue ya. Di sini gue akan bagi jadi beberapa bagian ya. Di sini mungkin ada Rubiknya, lalu ada koleksi timer, lalu ada tools yang biasanya kalian dapat di Rubik itu kan pasti ada kayak apa namanya itu, obengnya atau stiker atau apalah itu termasuk toolsnya. Oke, gua akan keluarin dulu, jadi mungkin videonya agak sedikit gua percepat ya. Oke guys, ini dia semua koleksi Rubik gue. Ya memang agak sedikit banyak ya, jadi sampai mejanya penuh juga. Dan mohon maaf ya, kameranya agak ini karena gue pakai webcam yang agak murahan, jadi ya gini ya hasilnya, agak-agak sedikit ngeblur ya. Oke, dan kualitas audionya juga agak kurang ya, karena gue pakai audio dari webcamnya. Jadi mohon maaf banget karena mikrofon gue lagi rusak. Dan mungkin nanti kalau ada uang gue bakal beli yang baru lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang gimana cara ngitungnya? Ini banyak banget. Oke, di sini gue mulai dari Rubik, dari timer dulu deh. Timernya gue ada 2. Nah, 2. Gue di sini ngitung dulu ya, biar tidak digabung nanti ngitung sama pas gitu, nunjukin gimana itunya. Jadi gue bakal hitung dulu. Nah, di sini ada toolsnya seperti inilah, ini stiker dan aksesoris boxnya dan lain-lainnya. Nanti gue bakal coba buka. Di sini gue cuma ngitung dulu. Oke, di sini ada apa sih namanya, gue lupa, pouch gitu kalau nggak salah ya. Ini harga 10.000 sih. Dan sebenarnya gue punya 2 tapi lagi 1 hilang. Ini adalah gue lupa nih namanya apa, adapter ya, USB adapter untuk timer key gue ya, untuk gue sambungin ke PC gitu. Oke, sekarang ke Rubik. Di sini gue ada Rubik yang mungkin kelihatannya bukan Rubik, tapi ini termasuk event di WCA, World Cube Association. Ini adalah Rubik Clock. Ini memang tidak terlihat seperti Rubik ya, tapi ini namanya Rubik gitu, Rubik Clock gitu. Tapi gue udah ini Rubiknya udah agak rusak, jadi udah nggak layak dimainin lah. Oke. 1 ya, itu gue masuk ke dalam puzzle aja. Ini adalah puzzle sih, bukan Rubik, tapi gue tetap hitung. Jadi ada 2. Oke, 2. Di sini ada 5 kali 5. 3, gue hitung aja biar cepat ya. Ini cube 4, 5,
7, 8. Ada Rubik kecil 10 jadinya. 12, 14, 16, 18, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 25 jadinya. 27, 29, 31, 32, 33, dan 34. Oke guys, ternyata lumayan juga ya, ada 34 Rubik yang gue punya. Mungkin ada lagi Rubik pertama-tama gue itu yang udah lama banget itu, tapi udah rusak, udah hilang, jadi nggak gue masukin ke dalam sini. Oke, itu ada 34 yang masih mungkin layak untuk masih bisa dimainin ya. Oke, sekarang gue akan mulai untuk mereview lagi ya Rubik. Oke, gue akan mulai dari Rubik yang paling kecil, Rubik 2x2. Sebenarnya sih ada sih Rubik yang kecil itu apa? Mini 3x3 cube. Tapi ntar lah, bilang nggak tahu di mana tuh gue taruh. 2x2, gue punya sekitar mungkin, sebenarnya gue ada 3 guys, tapi ini ada 2 aja. Lagi satu nggak tahu hilang guys kemana. Biarkan lah. Rubik kecil gue akan tampilin dulu di sini. Oke. Oke lah, segini dulu ya. Oke, gue akan mulai dari Rubik yang pertama, yaitu Rubik. Ya ampun berantakannya. Semoga kameranya nggak mati ya. Ini soalnya gue sentuh-sentuh kabelnya. Oke, dari sini gue buka dulu. Dan gue akan jelasin. Semoga gue ingat ya ini Rubiknya apa namanya. Gue sudah lama tidak membuka ini Rubik. Oke, Rubik yang pertama adalah Rubik 2x2. Gue punya 3 sebenarnya, tapi lagi satu sudah hilang entah kemana. Nah, di sini ini adalah Rubik 2x2 gun mungkin ya. Ya, ini gun 249 V2M yang magnetik, dan gue agak nyesel beli ini guys. Gue sudah pernah bilang sebelumnya di video-video sebelumnya, gue agak nyesel beli Rubik gun ini karena udah mahal, performanya tidak terlalu bagus gitu loh. Apa mungkin gue dikasih Rubik bekas ya, gue nggak tahu juga ya. Soalnya dari awal gue beli juga udah aneh rasanya gitu. Oke, ini Rubik pertama 2x2 gun 249 V2M magnetik ya gitu. Oke, Rubik yang kedua adalah Rubik 2x2 juga, tapi ini Rubik yang gue suka, yang main cube gue gitu loh. Ada MGC Rubik 2x2 MGC magnetik ya, Yongjun MGC. Nah, ini adalah main cube gue, tapi gue jarang main 2x2 guys, karena tidak terlalu suka aja gitu, kurang menantang gitu loh. Oke, gue agak masih ingat juga cara mainnya. Dan selanjutnya adalah Rubik Mini Cube. Nah, gue belum benerin ini soalnya males guys, ini agak susah untuk dimainin ya. Oke, untung tidak terlalu berantakan, jadi gampang dibenerinnya. Oke, ini dia Rubik 3x3 Mini Cube. Sebenarnya ini gue dapat dari main time zone ya. Gue kebetulan di sana ada Rubik hadiahnya, jadi gue ambil. Gue sebenarnya ada 2, tapi lagi satu udah musnah atau kemana. Dan ini gue beli dari waktu gue beli Rubik 3x3 di mall gitu, dapat Rubik kecil. Nah, gue beli, jadi dapat ini. Senternya udah hilang semua, nggak tahu kemana. Oke, jadi itu ada 2 Rubik 3x3 mini. Selanjutnya adalah Rubik, mungkin ini bisa dibilang 2x2 Pyramix atau apa ya sih namanya? Gue lupa ya kalau untuk sebutan 2x2 Pyramixnya. Mungkin gue bisa bilang 2x2 Pyramix ya, ya oke lah. Ini dia. Nah, ini dia kalau diputar dia seperti ini, kayak Rubik Mirror ya, tapi versi Pyramixnya. Nah, seperti itu. Gue malas untuk hancurin guys, karena gue lupa rumusnya. Oke, ini adalah Rubik berapa ya? 2x2x3 atau 3x3x2?
2 kali 2 kali 3 mungkin ya, 2 kali 2 kali 3. Oke, di sini ada 2, 2 dan 3 gitu. Yang pasti putar juga begini dia. Gue agak lupa juga main gini guys. Ini Rubik gue iseng aja sih beli. Oke, itu sudah berapa tadi? 6 Rubik. Oke, sekarang Rubik selanjutnya Rubik ini. Ini Rubik nggak sih? Kok hitam semua? Ya, karena waktu itu gue lagi sedang mempercepat gue dalam pembuatan cross gitu, cross ini ya. Jadi gue hilangin semua stiker-stiker sampai tersisa segini doang gitu. Untuk latihan cross ceritanya. Oke, coba gue hancurin. Dan ini sebenarnya kalau nggak salah Rubik pertama gue ya. Gue sudah otak-atik gini, udah stiker udah gue lepas. Jadi ini seperti ini. Oke, coba gue latihan cross ya. Gue sudah lama tidak bermain. Salah, gue lupa ini kuning ya, bukan putih. Jadi kebalik. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke Rubik yang selanjutnya. Rubik apa ya? Ini deh. 2 kali ini deh. 3 kali 3 gun. Stiker sudah koyak gini. Dan senternya udah hilang stikernya, gue sudah nggak tahu. Ini adalah Rubik gun. Gun apa ya? Gue lupa ya. Pokoknya waktu itu harganya 700 ribuan. Gue sudah pernah unboxing di video gue yang paling banyak ditonton itu. Gue nggak paham kenapa bisa banyak nonton. Oke, di sini intinya ini Rubik gun magnetik gitu intinya. Oke, kotak sebenarnya masih ada. Ini kotak gun ya. Nah ini, gue masukin Rubik lain ya. Oke, ini sebenarnya enak, tapi gue nggak suka sama stikernya yang gampang banget. Gue sudah 2 kali ganti ini stiker, dan biaya beli stiker itu lumayan loh harganya. Berapa ya? 30.000 mungkin ya. Gue udah lupa, pokoknya gue udah 2 kali beli ganti-ganti stiker ini. Jadi makanya gue memutuskan untuk menggunakan stikerless. Oke, stikerless ya. Goyang-goyang. Sorry. Nah, sekarang ke Rubik yang selanjutnya, Rubik mirror. Mungkin ini agak lama videonya guys ya, karena banyak banget yang akan gue unboxing nih Rubik, review juga. Oke, ini adalah Rubik mirror 2 kali 2. Mirror lumayan suka sih juga sih gue. Tapi yang 2 kali 2 ya, yang 3 kali 3 gue nggak suka banget. Bener nih, gue nggak suka. Tapi gue bisa. Ini. Nah, dia kalau mirror seperti ini. Dia gerakannya seperti Rubik Pyraminx 2 kali 2 ya, mirip ya, tapi versi Pyraminx. Nah, seperti itu ya. Dia kalau, tapi ini ada warnanya. Kalau ini hanya satu warna saja. Nah, jadi ya harus pakai gitulah feeling gitu. Jadi ini kemana gitu. Oke, selanjutnya Rubik Cube lah, Cube ini. Nah, ini Cube gua. Cube gua punya 2 sebenarnya, tapi sudah hilang. Mungkin masih ada ya. Sebenarnya waktu itu sempat gua jual, tapi tidak laku. Gua nggak tahu kenapa. Ya, Rubik sudah jelek gitu, masa gua jual? Gimana ada yang mau beli? Ya udahlah, ntar aja ya Rubik Cube yang lama. Ini Cube yang baru, yang main Cube gua juga. Ini namanya Rubik. Ayolah ingat siapa. Ini logonya guys. Nah, gue lupa, mungkin kalian ingat ya, karena gue sudah lama nggak cari tahu tentang dunia Rubik. Ini Rubik, apa sih namanya? Ini tulisannya nggak sih? Ya udahlah, bodo amat. Yang penting ini main Cube gua, Cube. Kalau dimainin masih bisa nggak ya? Oke, masih bisa sexy move. Ini sexy move masih namanya. Susah juga ya. Oh ya guys, gue mau bilang ternyata sekarang udah ada official competition Rubik di Medan guys. Oke, yang gue tunggu-tunggu dari dulu, tinggal menunggu di daerah gue aja, di Bali gitu. Semoga aja di Bali ada ya. Mungkin ya persentase ada kompetisi Rubik di Bali kecil banget ya, karena komunitasnya itu sudah tidak aktif guys. Ya mau gimana lagi, apa-apa lah ya. Yang penting gue bisa melihat saja official com di daerah lain. Nonton aja udah cukup bahagia banget ya. Oke, lanjut. Ini adalah Rubik Pyraminx 3x3. Ini main cube gue juga. Gue sebenarnya punya lagi satu. Ini dia lagi satu guys. Nah ini dia, tapi stiker ya. Dia ada stiker. Kalau ini stikerless, jadi gue lebih suka. Sekarang semua main cube gue tuh hampir semuanya stikerless. Iya stikerless. Dan ini enak juga. Ya gue ingat, ini adalah Rubik Mr. M magnetic.
Mr. M ya, masih ingat gue. Dan gue waktu itu disaranin sama Brian siapa gitu gue lupa, yang pemain Cuber Pyramix di Bali, di Jakarta dia tinggal. Brian Frank ya, gue disaranin sama dia untuk beli Mr. M ketimbang beli apa gue lupa juga. Aduh, sorry banget. Oke, ini adalah Ruby Pyramix pertama gue ya. Oke, udah nggak ada yang dibahas lagi sih. Oke, lanjutnya ke Square One. Inilah salah satu event yang ada di WCA Square One, dan juga ini agak sulit dan agak beda dari Ruby lain karena rumusnya itu dia menggunakan kayak koordinat gitulah, 0,1, 1,2 kayak gitulah. Dan ini pakai ya XY gitu. Nah, kalau ini kayak mirror ya, tapi ini lebih susah daripada mirror guys, sumpah. Rumusnya juga ribet gitu. Oke, gitulah. Gue malas ngancurin. Oke, selanjutnya adalah Rubik. Ini dulu deh. Ini Rubik apa sih? Ini Rubik gue lupa guys. Apa ya? Ini magnetik intinya. Tapi nah, itu lihat. Gue nggak tahu kenapa gue padahal baru beli sekitar beberapa minggu tapi sudah patah guys. Gue agak sedikitnya sih, harga 150 waktu itu padahal ya, mahal juga, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting sekarang gue sudah ada ini adalah Rubik terbaik yang pernah gue beli, Rubik termurah dan terbaik, yaitu Rubik RS3M 2020. Harganya cuma 59.000 lagi, dan ini lebih bagus daripada Rubik dan gue yang ini yang 700.000. Wah gila sih, gue lebih suka. Oh, ini juga putarannya masih kencang, padahal sudah 2 tahun loh ini gue beli. 2 tahun ya? 1 tahun lebih. Oke, selanjutnya adalah Rubik Kilomix ya. Kalau Megamix itu untuk 3x3, Kilomix untuk 2x2 gitu. Ternyata gue masih nggak juga ya. Dan ini agak sedikit kaku ya, karena gue belinya waktu itu yang murah. Berapa ya? 110 ya kalau nggak salah. Oke, ini Rubik awalannya. Ada berapa tadi gue sudah bahas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 16 Rubik. Sisa lagi berapa guys? 18 Rubik ya. Aduh, ini gimana caranya? Oke, gue buang dulu. Sip, sekarang gue mau rapiin dulu. Oh, sorry. Oke guys, ini dia Rubik selanjutnya. Berarti Rubik ke-17. Ini benar 18 sih. Ya oke, pas 18 ya. Rubik. Puzzle aja bisa dibilang. Soalnya ini bukan termasuk Rubik ya, jadi ini puzzle. Oke, yang pertama, yang ini dulu deh. Biar enggak. Oke, ini adalah namanya apa sih? Gue lupa. Intinya ini Rubik, bukan Rubik, puzzle. Ya gimana ya bilangnya ya. Intinya ini adalah puzzle yang menarik, yang untuk melatih kecepatan jari juga sih sama. Dan ini juga magnetik. Ini ukuran 4x4, yaitu 4x4. Jadi ya, lebih enak. Oke, gue masih ingat mungkin cara mainnya ya. Tapi gue sini nggak akan bermain menyelesaikan ininya, karena gue hanya mereview saja. Oke, ini adalah Rubik Clock. Di sini sudah ada plester-plesteran ya, karena gue sempat bongkar ini Rubik karena mau sok-sokan untuk melumasi, jadi melicinkan kayak gitulah, kayak Rubik kayak Cuber clock yang lain itu. Biasanya Cuber clock itu dia pasti membongkar ininya lalu melumasi dengan pelumas supaya lebih kencang. Dan gue melakukan itu tapi kok gini jadinya gitu. Ini agak udahlah. Ini Rubik apa sih namanya? Gue lupa clocknya. Lupa guys. Oke.
Kalian mungkin tahu ya, dari kelihatan dari gambarnya, kalian mungkin tahu nih Rubik clock apa. Gue sudah lama guys nggak buka gitu lagi tentang dunia Rubik. Oke, ini adalah Rubik's Cube yang cube pertama gue. Tadi gue sempat bilang ya, ini dia. Ini sempat gue jual juga, tapi tidak laku. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Rubik Mirror. Ini dia, mirror 3x3, warnanya gold ya. Ini cukup enak juga di mainin, jadi agak licin juga gitu. Karena gue waktu itu juga sering melumasi ini Rubik supaya tidak kaku pasti mainin gitu. Semoga suara gue kedengeran ya guys. Tadi mungkin agak sedikit remah gitu suaranya. Sekarang gue mau bahas 3 Rubik ini. Ini dulu deh, Rubik favorit gue. Kenapa gue bisa beli 3 ya? Banyak banget. Oke, menurut kalian yang mana Rubik pertama gue? Hah? Nggak tahu. Oke, nggak tahu, nggak apa-apa. Rubik pertama gue adalah Rubik ini. Kelihatan. Mungkin kalian kalau sudah pernah nonton video gue yang paling pertama, video Rubik yang paling pertama, itu pasti gue pakai Rubik ini untuk main Megamix. Ini Rubik Kikiheng yang S gitu. Kikiheng S, belum magnetik. Dan harganya cuman berapa ya? 100.000 mungkin ya. Tapi sekarang udah turun banget harganya. Sekarang Rubik kedua gue Megamix adalah Rubik ini. Ini adalah Rubik Galaxy. Ini magnetik gak sih? Oke, nggak magnetik gak sih kok. Ini Galaxy V1, Galaxy yang pertama, versi pertamanya. Ini gue beli bekas di salah satu Kyber Bali. Ya, gue nggak tahu namanya, tapi gue beli di sana. Waktu itu ada yang jual di komunitas Kyber Bali, komunitas Rubik Bali gitu. Ada yang jual, jadi gue tertarik karena gue suka banget sama Rubik Megamix dan ingin mengganti Rubiknya dengan yang lebih bagus. Soalnya gue waktu itu cuma punya satu ini aja, tapi gue ingin lebih cepat, jadi gue ingin membeli Rubik yang lebih bagus. Jadi ini bekas, tapi harga waktu itu 100-an sih guys. Padahal Rubik Galaxy ini 200-300 kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya adalah Rubik ini. Ini adalah Rubik favorit gue dan juga Rubik main cube gue. Jadi Rubik utama gue. Setiap kalau ada event Megamix pasti gue pakai ini. Ini adalah Rubik apa sih namanya? Ini Rubik apa sih guys? Gue lupa guys. Ini 150 harga waktu itu gue beli guys. Dan ini juga enak banget, tapi ya sering corner twist juga. Nah, ini dia contohnya. Oke, gue lupa guys, pada Rubik favorit loh. Ya nggak apa-apa lah. Nanti gue akan cek lagi Rubiknya apa. Oke, selanjutnya adalah Rubik ini. Apakah kalian tahu ini Rubik apa? Oke, ini adalah Rubik Fisher Cube. Rubik ikan gitu. Kenapa ikan? Nah, gue nggak paham kenapa bisa dibilang ikan. Dan ini yang buatnya adalah siapa namanya ya? Itu yang pernah buat memecahkan rekor dunia, membuat Rubik terbesar itu loh. Rubik 3x3 tapi besar. Siapa sih namanya? Gue lupa guys. Ingatan gue udah gitu guys, udah rusak. Sekarang ke Rubik 4x4. Di sini gue ada 2 ya. 3 guys, ada 3. Sama kayak Megamix, tapi ini bukan ya, nggak terlalu favorit lah. Oke, ini adalah Rubik 4x4. Menurut kalian mana yang pertama? Oke, kalau kalian tahu mungkin ini adalah Rubik pertama gue ya. Karena ini stiker, karena dulu gue masih suka stiker dan belum terlalu suka stikerless gitu. Sejak gue bangkrut karena sering ganti stiker, jadi gue memutuskan untuk beli yang stikerless tanpa stiker gitu. Oke, ini Rubik Yongjun yang biasa gitu. Harganya juga murah waktu itu, di bawah mungkin 50 ribuan. Ya, itulah. Oke, selanjutnya ini adalah Rubik kedua, Rubik 4x4 kedua yang gue beli. Ini adalah Rubik ILM, Yuxin Little Magic. Magnetik nggak ya? Magnetik, ini magnetik guys. Oke, lumayan juga. Oke, Rubik 4x4 gue yang ketiga. Ini adalah Rubik main cube gue, dan ini ukurannya sama kayak 3x3 guys, mirip, hampir sama, cuman beda 1 mm aja. Oke, ini adalah Rubik Yongjun Zizu Mini Magnetic, buatan Yongjun ya. Memang buatan Yongjun nggak pernah gagal guys.
Rubiknya murah dan juga kualitasnya bagus. Kecuali yang ini memang Yongjun yang lama guys. Tapi Yongjun yang sekarang ini udah hampir menyaingi Gun gitu. Oke, selanjutnya Rubik 5x5. Mana sih 5x5 gua? Ini 5x5. Ini 5x5. Ini 5x5. Waduh, gua punya 3 juga guys. Banyak juga ya gua punya ya. Oke, mungkin kalian udah tahu ya, ini pasti Rubik pertama gue. Rubik 5x5 pertama gue yaitu Ki guys, kalau nggak salah Ki apa gitu, pokoknya Ki. Dan ini stikernya udah copot-copot guys. Itu dia kenapa gue selalu benci dengan stiker guys. Ini ada 3 copot. Sialah. Oke. Selanjutnya ini adalah Rubik 5x5 kedua gue. Mana dia? Ini dia. Taruh. Ini Rubik apa ya? Gue lupa guys, ini Rubik apa. Ya intinya ini Rubik 5x5 kedua gua. Oke, selanjutnya adalah Rubik 5x5 yang paling utama, yang paling gue suka juga, MGC. Oke, 5x5 MGC, dan ini jadi main cube gue juga, Rubik yang sering gue pakai. Putarannya enak banget, jarang corner twist, susah juga kalau di corner twist itu. Dan ini corner cutnya juga lumayan guys, padahal untuk ini Rubik big cube loh termasuk 5x5. MGC guys. 6x6 selanjutnya. 1, 2, 3. Aduh, 3 juga guys. Aduh, banyak banget, gila. Oke. Ya, 6x6 gua stikerless Rubik pertama gua. Karena waktu itu 6x6 gua agak sedikit baru ya belinya. Mungkin gue beli 6x6 ini waktu gue sudah suka sama stikerless, jadi gue maka beli ini ya. Ini udah nggak bisa dijalanin guys, udah nggak bisa digerakin. Coba tau nggak kenapa gue nggak bisa jalanin ini? Apakah karena ada yang nyangkut? Oh bukan, karena gue waktu itu Rubik gue apa namanya itu pop gitu, jadi hancur semuanya. Jadi gue mau coba rakit, karena nggak bisa gue pakai lem G guys. Coba bodoh banget. Kenapa gue seperti itu guys? Gue pakai lem G ininya, core-nya ini gue pakai lem G supaya jadi bola gitu kan. Habis itu gue baru masukin piece-piece-nya ini, dan akhirnya sudah bisa. Ya udah seneng gue. Pas gue gerain, ya tak bisa digerain guys. Kenapa? Logika gue seperti itu ya waktu itu ya. Ya udahlah, sudah berlalu, tidak usah disesali ya, karena gue sudah punya Rubik yang lebih bagus gitu. Rubik selanjutnya, ini adalah Rubik 6x6. Ini bisa digerain guys, tapi gila katosnya. Tapi masih bisa dimainin guys. Ini untuk pemula cocok sih. Ya, gue sempat jual juga guys, tapi ya nggak ada yang beli. Apa-apa. Ini memang kalau kalian mau beli juga, gue akan kasih harga yang paling murah guys. Mungkin di bawah 100.000. Soalnya ini gue beli 200.000 guys waktu itu. Enggak, 180 kalau nggak salah. 180. Nama Rubiknya gue lupa guys. Dan ini adalah Rubik main cube gue 6x6 MGC juga, oke. Kalau 6x6 MGC tidak terlalu bagus ya guys ya, daripada 5x5 nya sama yang 4x4 gitu, mungkin tidak terlalu bagus. Gue kurang tahu kenapa. Lebih bagus gitu sih katanya, Shadow M kalau nggak salah. Apa nama Rubik 6x6? Shadow M. Nah ini corner cutnya lumayan sih, tapi ini sering pop guys, jadi piece-piece-nya ini sering lepas gitu sendirinya. Apa-apa lah ya. Oke, big cube terakhir gua 7x7. Gua cuman punya satu guys, jadi belum sempat gua beli karena Rubik 7x7 juga mahal juga guys. Maunya gua beli yang MGC waktu itu berapa ya, harga 400.000, tapi gua belum sempat beli. Ini Rubiknya namanya YLM Youthful Magic yang tidak magnetik. Gue beli waktu itu 250 di Balam Cubes ya. Oke, lumayan, nggak kelihatan ya. Oke. Wah, udah setengah jam guys. Mohon maaf ya agak lama, kalian mungkin agak bosen mungkin nonton video yang tidak jelas ini ya. Apalagi Rubik semua sudah gue bahas. Sekarang gue akan bahas sisanya, yaitu toolsnya dan juga timer yang gue pakai. Oke, timernya gue cuma punya 2 timer dan 1 adapter. Apa namanya sih, sound adapter ya kalau nggak salah.
gue lupa guys. Gue waktu itu disaranin sama salah satu kiber dari sana ya, dari mana gue lupa guys. Gue waktu itu disaranin untuk beli ini supaya bisa connect ke PC atau ke laptop gitu. Oke. Waduh, nggak bisa dihidupin guys. Mungkin baterainya udah habis ya. Ya guys, nggak bisa dihidupin semuanya. Oke, nggak apa-apa. Ini gue singkirin dulu. Oke, ini timer pertama gue. Mungkin yang sudah pernah nonton video pertama gue ini sudah tidak asing lagi. Ini ada timer apa sih namanya? KJ ya, KJ speed timer gitu. Harga 100.000 waktu itu. Lalu ini adalah timer kedua gue, yaitu Keytoys. Jadi bentuknya sudah agak melengkung gitu ya. Jadi kayak apa sih namanya timer yang mahal itu? Gun timer tuh. Harganya tapi padahal harganya beda jauh loh. Ini harga 150 guys. Dan kalau gun itu harga 500.000. Wah gila mahal sih. Mending gue beli yang kayak ini ya. Oke, baterai habis guys. Jadi nggak apa-apa. Apa lagi? Toolsnya. Ini adalah yang terakhir ya. Sebenarnya ini nggak ada apa-apanya sih. Cuma ada stiker doang. Sama ada 6 kotak. Waduh agak berdebu guys ya. Waduh, debunya banyak juga. Sebentar. Oke. Ini dia. Terus aksesoris boxnya ini untuk yang Moyu. Cuman ada ini apa namanya? Obeng ya. Apa sih screw gitu. Ini untuk benar-benarin gitulah. Tengah-tengahnya ini akan ada segininya. Baut-bautnya itu. Oke, ini sebenarnya sama aja sih semuanya ya. Gue sebenarnya nggak punya banyak, tapi yang gue tunjukin cuma segini aja. Nah ini punya gun guys. Kalau kalian mau lihat, bentar ya. Punya gun itu dia isinya lebih banyak guys, makanya harganya mahal juga. Aksesorisnya banyak. Ini juga punya gun, tapi ini yang punya gun 2x2. Ya 2x2 yang punya ini, yang 249 V2M tadi itu. Lalu ini, nah ini adalah apa sih namanya, piece Megamix ya. Nggak gua pakai ya karena nggak ada yang hilang soalnya. Ini ada stiker Dear Cube. Lalu ini dia, ini stiker 3x3. Yang ini gua udah beli yang ketiga kali sebenarnya, tapi belum gua pakai ya. Aduh, ini untuk Ruby yang stiker gitu lah, gua mau ganti-ganti. Apalagi ini dia. Ini yang terakhir guys. Oke, ada apa saja di gun yang mungkin yang kalian belum pernah beli gun, bisa lihat ini. Oh, banyak juga guys. Dan juga ada apa sih namanya, rumus-rumus gitu. Dikasih sama gunnya. Ini biasalah buku panduan, bahasa Cina lagi. Oh, ada bahasa Inggrisnya, tenang. Ada Inggris dan bahasa Mandarin ya. Ini adalah rumus OLL, PLL, dan F2L. F2L, OLL, dan PLL dikasih sama gunnya. Coba. Makanya mahal harga gun guys. Ini PLL. Jadi kalian nggak perlu search di internet, nggak perlu misalnya ya harus buat sendiri. Gitu. Ini OLL. Ada banyak sih. F2L juga. Aduh, ini gimana sih caranya? Melipat susah banget dah. Oke guys, sekarang ini adalah gue lupa namanya. Ini nama kedua barang ini. Ini untuk apa ya? Sebentar. Nah ini untuk magnetnya guys. Ini setiap warna itu ada kelemahan magnetnya. Apa namanya itu, kekuatan magnetnya. Ini kalau ini nggak ada magnet sama sekali. Magnetnya lemah banget. Ini yang sedang mungkin ya. Sama ada yang lagi satu warna kuning. Mana sih Ruby gun gua? Ini guys, Ruby gun gua. Nah, ini kan ada kuning. Nah, ini dia nanti ditaruh di sini guys. Seperti ini. Nah, ini warna kuningnya itu yang lebih kuat lah. Mungkin ya magnetnya. Oke, itu. Sekarang yang kedua. Ini untuk di senternya. Di senternya tuh lagi gua keluarin ya. Nah, ini guys untuk ini. Di dalamnya ini gue pakai warna apa ya, warna hijau mungkin ya, hijau mungkin nggak kelihatan.
tapi dari samping warna hijau guys. Ini ada warna biru, kuning, dan ungu. Oke. Dan dapat ini juga yang tangannya, kalian lihat seperti ini. Oke guys, segitu aja sih untuk buka-buka koleksi Rubik gua ya. Mungkin kalau ada tambahan Rubik lagi, gua akan buka lagi koleksi gua buat video seperti ini. Gua bersihin dulu guys, supaya tidak berantakan gitu. Oke guys, nah ini yang kalian lihat ini adalah Rubik main cube gua yang sering gua pakai. Dari 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, dan 7x7, serta Megamix. Megamix juga sih ada. Ya, ini Megamix. Oke. Mungkin segitu aja sih guys video gua kali ini. Mohon maaf ya, kameranya agak jelek guys. Gue bukan orang kaya soalnya guys, jadi mohon maaf banget ya. Jadi untuk video selanjutnya gue nggak tahu kapan gue akan upload lagi. Mungkin kalian bisa kasih saran gue untuk buat video apa selanjutnya, mungkin atau video challenge. Gue sebenarnya ada rencana untuk buat video challenge, tapi nggak tahu challenge kayak gimana. Jadi mungkin kalian bisa kasih tahu di kolom komentar. Oke, sekarang gue akan pindahin dulu angle-nya karena gue mau penutupan. Oke, sip. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Gua lagi sekali mohon maaf banget karena jarang upload akhir-akhir ini, udah 3 bulan lebih gitu. Dan mohon maaf ya, ini kacamata gua kena sinarnya jadi gak kelihatan gitu matanya. Oke, nggak apa-apa ya. Soalnya depan gua nih guys, lightingnya depan gua, makanya gua nggak tahu mau ditaruh di mana lagi. Di sini nanti kelihatan kamera, di depanan lagi kelihatan kamera gitu. Jadi gua bingung guys. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada lighting itu. Oke. Dan semoga video ini bisa menghibur kalian semua, dan mohon maaf agak lama ya, setengah jam lebih gitu videonya. Ya di sini kalian boleh komentar untuk video gua apa selanjutnya. Mungkin video challenge atau video review tutorial dan lain-lainnya gitu. Oke, kalian bebas komentar di bawah. Sip, terima kasih. Selamat tinggal, sampai jumpa di next video. Bye.